Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, jurusan pendidikan dokter. Kali ini saya akan membawakan tugas review penyakit. Kali ini saya akan mereview total ada 6 penyakit. Tanpa berlama-lama lagi, untuk penyakitnya sendiri yaitu sebelumnya untuk penyakitnya sendiri itu merupakan penyakit dari sistem gastroenterohepatologi. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja, yang pertama ada penyakit demam tifoid. Demam tifoid adalah infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi, ditandai dengan persisten dan gejala gastrointestinal serta potensi komplikasi sistemik. Etiologi yaitu penularan fekal oral dari makanan atau air yang terkontaminasi, pembawa kronis yang mengeluarkan bakteri lewat feses atau empedu, merupakan sumber penting penularan. Patofisiologi, setelah masuk ke tubuh via saluran cerna, Salmonella typhi melintasi mukosa usus melalui sel M, bermultiplikasi dalam kelenjar Peyer's patches, masuk ke sistem limfatik lalu menyebar secara hematogen hingga menyebabkan bakteriemia. Sistem imun tidak selalu dapat mensterilkan bakteri sehingga dapat terjadi persistent infections atau kronisasi pada kantung empedu. Ulcerasi Peyer's patches menyebabkan gejala abdomen dan potensi komplikasi perdarahan perforasi. Untuk terapinya yaitu terapi antibakteri berdasarkan sensitivitas di banyak wilayah, ceftriaxone IV atau azithromycin oral untuk kasus tidak berat. Pilihan lain tergantung pola resistensi lokal. Perawatan suportif yaitu cairan, antipiretik, dan nutrisi. Untuk penyakit selanjutnya yaitu demam tifoid dengan komplikasi. Penyebabnya adalah Salmonella typhi yang menyebar melalui fekal oral, biasanya dapat dari air atau makanan. Faktor risiko meliputi sanitasi buruk, populasi rentan, dan perjalanan atau tinggal di daerah endemik. Resistensi antibiotik terhadap agen terapeutik tradisional juga berperan dalam kegagalan terapi. Ini lumayan mirip dengan demam tifoid biasa. Ada sedikit perbedaan dan terdapat perbedaan pada resistensi yang menyebabkan kegagalan terapi awal. Patofisiologi, setelah tertelan, Salmonella typhi menembus mukosa usus halus melalui sel M di Peyer's patches, diserap oleh makrofag lalu bermigrasi ke sistem limfatik dan sirkulasi menyebabkan bakteriemia. Bakteri menetap di jaringan retikuloendotelial, memicu respon sistemik. Invasi dan ulcerasi pada Peyer's patches, terutama di ileum terminal, dapat mengakibatkan perdarahan dan perforasi usus yang biasanya muncul pada minggu kedua sampai minggu ketiga. Untuk penata laksanaan meliputi terapi antibakteri sistemik yang dipilih berdasarkan pola resistensi lokal. Pilihan obat dahulu mencakup ampicillin, trimethoprim, sulfamethoxazole, dan chloramphenicol. Namun karena resistensi, terapi ini kini biasanya menggunakan cephalosporin generasi 3 atau fluoroquinolone untuk kasus berat atau komplikasi. Rawat inap dan perawatan intensif diperlukan, termasuk cairan koreksi elektrolit. Pada perdarahan GI akibat tifoid, manajemen bedah atau intervensi endovaskular dapat diperlukan bila perdarahan tidak terkendali secara konservatif. Pencegahan komplikasi melibatkan pengenalan dini, terapi antibiotik adekuat, dan rujukan bedah bila muncul tanda komplikasi. Perdarahan gastrointestinal. Perdarahan gastrointestinal mencakup kehilangan darah dari saluran pencernaan dibagi menjadi perdarahan saluran atas dan perdarahan saluran bawah. Derajat berkisar dari perdarahan ringan yang tidak hemodinamik sampai perdarahan masif yang mengancam jiwa. Etiologinya yaitu penyebab perdarahan saluran atas meliputi ulcus pepticum, varices esophagus, erosif gastritis, tumor, dan perdarahan akibat iatrogenik. Patofisiologi yaitu mekanisme perdarahan bergantung etiologi. Erosi ulkus menembus pembuluh submukosa, varises pecah karena hipertensi portal,
Angiodisplasia merupakan lesi vaskular rentan, ulcerasi infeksius atau neoplastik dapat menguras dinding pembuluh. Pemeriksaan yaitu selanjutnya ada penata laksanaan penanganan awal pada stabilisasi hemodinamik, akses pembuluh, koreksi koagulopati, dan transfusi darah bila diperlukan. Untuk perdarahan saluran atas yang disebabkan ulkus peptikum, terapi endoskopik bersama obat antisekretori direkomendasikan. Pada varises esofagus, terapi hemostatik endoskopik dan terapi portal hypertension dipertimbangkan. Untuk perdarahan bawah, kolonoskopi terapeutik, embolisasi angio-intervensional, atau pembedahan emergensi jika intervensi lain gagal. Selanjutnya ada ileus paralitik, adalah gangguan motilitas usus bersifat fungsional sehingga aliran isi usus berhenti meskipun tidak ada obstruksi mekanis sebenarnya. Etiologinya yaitu termasuk pembedahan abdomen besar, peritonitis, trauma, iskemia intestinal, elektrolit abnormal, obat-obatan yang menekan motilitas, infeksi sistemik, dan kondisi metabolik lainnya. Patofisiologinya disebabkan oleh gangguan regulasi saraf otot usus dengan penurunan aktivitas peristaltik yang dipicu oleh inflamasi, stimulasi simpatis yang berlebihan, anestesi, dan efek obat. Hasilnya adalah akumulasi gas dan cairan di usus, distensi, nyeri abdominal, mual, muntah, dan ketidakmampuan mengeluarkan gas atau feses. Penata laksanaannya adalah meliputi mengistirahatkan usus, dekompresi dengan nasogastrik tube pada muntah berat, koreksi cairan dan elektrolit, dan mobilisasi dini pasca operasi. Selanjutnya ada irritable bowel syndrome, singkat IBS, adalah gangguan fungsi gastrointestinal kronik yang dicirikan oleh adanya nyeri abdominal berulang yang terkait perubahan kebiasaan buang air besar dan tidak dapat dijelaskan oleh kelainan organik ilustratif. Etiologinya tidak sepenuhnya jelas. Faktor-faktor berkontribusi biasa meliputi gangguan motilitas seperti visceral hypersensitivity, dysregulasi sumbu otak usus, dysbiosis usus, respon inflamasi ringan setelah gastroenteritis, faktor psikososial, dan faktor genetik. Untuk patofisiologi, terdapat kombinasi gangguan motilitas usus, peningkatan sensitivitas visceral, disfungsi pengaturan serf enterik dan sentral, serta perubahan mikrobiota usus. Pada beberapa pasien, insult inflamasi memicu perubahan lokal yang mempertahankan sensitivitas dan dismotilitas. Pemeriksaan penunjang, maksudnya penata laksanaan. Langkah pertama adalah edukasi pasien dan manajemen ekspektasi, pengaturan diet, peningkatan aktivitas fisik, pengaturan tidur, dan pengelolaan stres. Divertikulosis atau divertikulosis dan divertikulitis. Divertikulosis menunjuk kondisi adanya divertikula, saku mukosa atau submukosa yang menonjol melalui titik lemah pada dinding kolon tanpa peradangan. Divertikulitis terjadi bila salah satu divertikula mengalami peradangan atau perforasi mikro sehingga menimbulkan nyeri dan gejala inflamasi. Divertikula terbentuk pada kolon kiri akibat tekanan intraluminal tinggi yang diduga berkaitan dengan pola diet rendah, penuaan dinding usus, dan faktor genetik predisposisi. Komplikasi seperti divertikulitis muncul bila ada impaksi fekal pada divertikulum atau mikroperforasi yang menyebabkan peradangan lokal. Penata laksanaan yaitu untuk divertikulosis tanpa gejala diperlukan terapi khusus selain konseling diet dan modifikasi. Tidak diperlukan terapi khusus selain konseling diet dan modifikasi gaya hidup. Untuk ringan, manajemen ambulatori meliputi istirahat usus ringan, analgesik, dan pada kebanyakan panduan modern antibiotik dapat dipertimbangkan selektif. Untuk kasus uncomplicated divertikulitis, pemilihan antibiotik bila menargetkan flora usus gram negatif dan anaerob. Untuk yang dengan komplikasi, terapi meliputi drainase abses bila memungkinkan antibiotik IV dan pembedahan.
Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.